Oke, sudah? Sudah direcord belum? Sudah, ini sudah berjalan, Pak. Ya. Baik, kemarin kita bicara terakhir tentang apa ya? Tentang perbedaan dalam budaya ya. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke karakteristik of culture ya, ciri-ciri budaya. Ada 5 ciri budaya. Yang pertama, culture is learned. Budaya itu dipelajari. Artinya karena itu buatan manusia, ya, yang lain juga harus belajar ya, harus mempelajari budaya. Ya, artinya budaya itu tidak muncul secara spontan ya, tapi dia harus dipelajari. Ya, kalau kita misalnya pindah ke budaya lain, kita juga harus belajar budaya orang setempat kan. Nggak mungkin kita langsung menguasai budaya itu ya, tapi harus kita pelajari ya. Bagaimana misalnya kalau kita ke Jepang, bagaimana menyapa teman dengan membungkukkan badan kan, tidak bisa lagi bersalaman ya, kan harus kita pelajari itu kan ya. Kalau kita ke Afrika, lalu kita jumpa dengan budaya yang lain di sana, ketika kita mau nyapa kawan atau orang yang kita kenal, kita harus meludahinya kan. Karena di sana sapa menyapa bukan pakai salaman, bukan pakai tunduk kepala, tapi saling meludahi kan. Nah, itu kan harus dipelajari. Yang berikutnya culture is shared ya. Ini juga aturan bersama, budaya itu juga harus dibagi ya, di-sharing ya. Di-sharing ke orang-orang yang ada di sekitar kita kan. Nah, jadi berbagi budaya kan, sama dengan ini tadi kan apa namanya, PPT ini di-share ya, di-share kepada mahasiswa kan, berbagilah ya, dibagilah. Kemudian culture is inherited. Nah, ini juga begitu ya, budaya juga diwariskan ya. Jadi budaya itu diwariskan dari suatu generasi ke generasi yang lain ya. Dari orang tua kepada anak ya. Nah, diturunkan, diwariskan budaya itu supaya yang muda-muda bisa meniru ya, atau mencontoh budaya-budaya orang-orang yang lebih tua ya, atau orang tuanya kan gitu. Kemudian culture is based on verbal and non-verbal symbol ya. Nah, budaya juga didasarkan pada simbol-simbol verbal ya. Artinya ucapan ya, diucapkan atau dituliskan. Nah, tapi ada juga yang melalui simbol-simbol non-verbal ya, simbol-simbol non-verbal ya, karena bahasa itu kan ada 2 macam ya, ada bahasa verbal, ada bahasa non-verbal ya. Kalau bahasa verbal itu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Kalau yang non-verbal itu bisa gambar-gambar ya, bisa tanda-tanda, bisa juga gerakan-gerakan tubuh ya, atau gesture ya, gesture. Yang kelima, culture is dynamic ya. Budaya itu dinamis ya. Budaya itu selalu berubah ya. Artinya bukan selalu lagi, malah tetap berubah, constantly changes ya. Berubah dari masa ke masa ya. Coba dulu
si Gaisani, Anjani atau Anjani? Anjani, Pak. Ada memang D-nya ya, begitu? Iya, memang begitu. N ya, Anjani, agak sulit sih, ya. Very hard to pronounce, ya, sulit diucapkan ini, ya. Harus berhenti dulu ya, Anjani. Oke. Di mana Anjani tinggal? Di mana lahir, di mana besar? Pindah-pindah, Pak. Pindah-pindah? Iya. Yang menetap di mana? Sekarang di Binjai. Oh, Binjai. Tapi masih di sekitar Medan ya? Ya, masih. Oke lah. Jadi lahir di Binjai, besar di Binjai kan? Tapi tinggalnya bisa pindah-pindah ya? Oke lah. Yang Gisani perhatikan ya, ketika Anda dulu masih muda gitu ya, masih mudanya juga, masih muda juga kan? Nah, maksudnya dulu masih SD, SMP kan? Sekarang kan sudah mahasiswa S2 ya? Nah, yang menurut Anda budaya orang Medan itu yang berubah apa? Dulunya bentuknya X ya, sekarang sudah jadi Y. Yang Anda perhatikan apa? Anjani apa tadi? Ya yang Anda perhatikan lah, apa yang berubah? Maaf, Pak, sinyalnya putus-putus. Oh ya, Iya, Pak. sinyal di mana yang putus? Udah sinyal saya yang jelek. Oh, gitulah. Oke. Yang lain lah dulu menjawab kalau gitu. Coba dulu siapa? Si Irma Yuli. Iya, Pak. Di mana lahir, di mana besar? Di Samosir, Pak. Oh, Samosir. Ayo kita dengarkan dulu budaya Samosir ya. Ayo, coba jelaskan dulu yang Anda lihat ada perubahan gitu ya. Dulunya begini, sekarang begini. Nah, ayo silakan. Budaya Samosir dulunya orang-orang menggunakan ulos sebagai acara adat saja, tetapi sekarang budayanya ulos bisa digunakan orang Samosir sebagai bahan, sebagai pemasukan income orang Samosir, misalnya jadikan sebagai baju seperti itu, Pak. Jadi kalau dulu ulos itu hanya digunakan untuk upacara-upacara adat ya, iya kan? Misalnya ya, untuk menghadiri pesta perkawinan ya, atau menghadiri ya, apa namanya acara kematian ya, acara pelepasan orang meninggal kan. Tapi sekarang sudah semakin luas pemakaiannya ya, sudah digunakan jadi ulos ya. Ya, Pak. Maaf, sudah digunakan sebagai jadi pakaian, bahan pakaian ya. Ya, Pak. Bahan pakaian itu terbatas apa? Terbatas pakaian luar aja? Ya, misalnya semacam sarung atau baju gitu kan? Iya, Pak. Belum sampai pakaian dalam ya? Belum kan? Belum, Pak. Coba dulu siapa? Si Trianggi Hutami Saragi ya, Saragi. Bagaimana di Simalungun? Karena saya tidak tinggal di daerah Simalungun, jadi kalau untuk suku Simalungun sendiri saya kurang ngerti, Prof. Coba yang bisa dipahami gimana? Mungkin kalau di Medan sekarang mungkin di adat Melayunya, kalau dulu pakaian-pakaian adat Melayu itu hanya bisa digunakan pada orang-orang yang memiliki, maksudnya keturunan langsung Sultan Melayu. Kalau sekarang mungkin bisa dipakai sama semua orang, contohnya di Istana Maimun bisa dipakai semua orang
namun pada waktu tertentu. Mungkin gitu, Prof. Jadi apa ya? Apa namanya? Sama dengan siapa tadi ya? Pengalaman di Samosir ya. Ya banyak perubahan sebetulnya ya. Di Mandailing pun dulu itu pernah dengar apa? Pernah dengar atau pernah lihat Gordang Sambilan? Halo? Pernah, Prof. Pernah, Pernah kan? Karena itu khas Mandailing punya ya. Nah, walaupun pernah diklaim orang Malaysia katanya dari sana katanya Gordang Sambilan. Padahal orang Mandailing yang merantau ke sana kan. Lalu mereka buat gordang itu di sana. Nah, dulu pun Gordang Sambilan ini hanya boleh dipakai oleh kelompok bangsawan raja-raja kan, dan itu pun hanya untuk dua upacara kematian dan upacara perkawinan kan. Nah, sekarang enggak lagi, sekarang sudah berubah, sudah meluas dia. Sekarang sudah bisa digunakan untuk acara hiburan ya, acara hiburan misalnya di hari raya, hari Lebaran kan. Nah, itu kan bukan apa? Lebaran kan bukan bukan event adat ya. Itu kan memang agama ya, agama Islam kan, merayakan hari puasa yang 30 hari. Sekarang udah bisa digunakan untuk memeriahkan Lebaran itu ya. Padahal dulunya kan hanya untuk itu aja ya. Contoh lain yang banyak kita lihat gotong royong ya. Dulu kan bangsa kita dikenal dengan bangsa yang bergotong royong ya. Nah, sekarang kita lihat orang sekarang cenderung makin individualis ya. Saya beri contoh di kampung saya juga di Mandailing. Dulu ketika orang mau memanen padi itu dipanen atau dipotong padi itu dengan beramai-ramai ya, beramai-ramai. Walaupun sebetulnya yang punya sawah itu sanggup mengerjakannya, tapi memang tradisi begitu ya. Diundanglah satu kampung itu ya, diundang satu kampung itu untuk memotong padi itu. Nah, itu namanya, kalau di sana namanya marsiala pari namanya ya. Artinya nanti kalau tetangga kita motong padi lagi, kita pun harus ikut juga ke sawah dia kan. Itu namanya marsiala pari, sama-sama membantu ya. Nah, sekarang itu sudah hilang. Tradisi itu sudah hilang, tidak ada lagi ya. Sudah dikerjakan masing-masing, walaupun memakan waktu lebih lama kan. Kalau tadi beramai-ramai mungkin dalam 2 jam, 3 jam sudah selesai kan. Tapi kalau keluarga mungkin 2 jam baru siap kan. Nah, tapi sekarang yang bergotong royong itu nggak ada lagi. Sudah hilang sekali ya. Mungkin alasannya karena waktu ya, waktu. Karena begini, kalau misalnya kita ikut bergotong royong, ya katakan misalnya kita undang 20 orang ya ke sawah kita kan, 20 orang. Nah, dan dipotonglah padi kita dalam waktu singkat selesai ya, waktu 2-3 jam ya. Atau katakanlah setengah hari ya udah siap ya. Tetapi ketika nanti yang 20 orang itu memotong padi pula, kita harus ke sana. Bayangkan kalau yang 20 orang itu punya sawah dan padinya dipotong pada hari yang berbeda, tentu kita akan harus ke sana 20 hari kan. Misalnya hari yang berbeda kan, kita harus ke sana 20 hari. Jadi sebetulnya secara based on efisiensi ya, berdasarkan efisiensinya tidak efisien kan, karena kita banyak menghabiskan waktu kan, ya, we spend too much time kan. Nah, mungkin itu sebabnya ya, kenapa orang sekarang tidak lagi bergotong royong, karena sudah mulai berhitung. Orang dulu itu kan kurang memperhatikan waktu ya.
kurang perhatikan waktu. Gimana menurut Reka? Reka, betul nggak? Orang dulu kurang perhatikan waktu. Iya, Pak. Apa buktinya? Karena dulu mungkin orang tidak bergantung pada waktu. Misalnya seorang bekerja misalnya, mungkin target, Pak. Kalau waktu mungkin begini, sebetulnya begini. Orang dulu tidak sadar bahwa waktu itu sangat terbatas. Ya, waktu itu terbatas. Ya. Orang dulu berpikir waktu itu tetap ada, padahal tidak sebetulnya. Ya. Terbatas waktu kita itu. Ya. Nggak bisa dilebihkan, tak bisa dikurangi. Terbatas. Kan? Jadi, makanya dalam peribahasa kita ada dikatakan itu, jangan apa, biar lambat asal selamat, tidak lari gunung dikejar kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa waktu kita itu sangat sangat banyak kan. Biar lambat asal selamat. Lambat-lambat aja. Yang penting selamat katanya kan. Nah, orang Inggris tidak punya apa seperti itu. Tidak punya peribahasa seperti itu. Mereka mengatakan time is money kan. Time is money. Atau time flies ya. Waktu itu terbang, waktu itu berjalan cepat gitu kan. Jadi itu apa alasannya ya? Kenapa dulu orang menganggap waktu itu apa? Karena mereka tidak sadar ya bahwa waktu itu sangat terbatas. Ya. Orang modern sekarang sudah mulai sadar ya bahwa waktu itu terbatas ya. Sehingga sebetulnya kuliah pun kalau tamat dengan prestasi yang tinggi, tetapi dikerjakan dalam waktu yang lama, tidak dapat apa kan? Tidak berprestasi namanya itu. Jadi orang yang berprestasi itu, mahasiswa yang berprestasi itu, mahasiswa yang nilainya bagus dan dikerjakan dalam waktu yang singkat. Nah, gitu yang berprestasi. Walaupun bagus, misalnya 4 tahun masa kuliah tapi jadi 8 tahun ya nggak dikatakan berprestasi karena dia tidak menggunakan waktu se-efisien mungkin kan. Oke. Ada pertanyaan tentang apa tadi ya, tentang ciri-ciri budaya. Jadi budaya akan terus berubah ya, tidak pernah berhenti berubah ya, karena sifatnya dinamis ya, dynamic. Ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan, Desi? permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Iya. Dalam budaya kan Pak, biasanya ada banyak masyarakat menggunakan benda-benda atau suatu untuk memberitahu atau informasi sesuatu gitulah di dalam adat. Misalnya orang Batak menggunakan ulos untuk mengutarakan maksud dan tujuan. Itu apakah itu merupakan dasar dari seseorang atau kelompok atau budaya yang mengutarakan tersebut, atau memang dari dulunya memang didasarkan karena perilaku dalam masyarakat? Ya memang dari dulu begitu kan di apa untuk menyampaikan sesuatu itu ada pakai simbol dia kan. Nah, jadi pakai ulos ya, menyampaikan berita pakai ulos gitu kan. Sama dengan apa di dalam satu masyarakat juga dia membawa sambil mengundang orang membawa sirih kan. Nah, sirih dipakai sebagai simbol pertanda undangan yang ikhlas gitu kan. Nah, dibawa sirih ya. Nah, tapi sekarang itu tidak ada lagi. Sekarang diucapkan aja gitu. Nah, bahkan kalau di kota tinggal pakai surat saja ya, pakai surat ya. Kalau di kampung-kampung dulu
disampaikan secara langsung dengan lisan ya, itu merupakan kehormatan ya, ditambah tadi dengan apa tadi kan, dengan sirih tadi kan, dibawa sirih untuk menyampaikan berita itu tanda penghormatan ya. Nah, kalau sekarang di kota sudah pakai surat aja kan, bahkan sekarang sudah pakai, ada yang pakai apa ya, pakai message ya, pakai SMS kan. Nah, itu tandanya budaya terus berubah kan. Oke, kita berikut kita lihat dulu apa itu komunikasi ya. What is communication? Ya. Communication is a symbolic process whereby reality is produced, maintained, rebirth, and transformed. Ya. Jadi budaya itu merupakan proses simbolik ya, di mana realitas itu dihasilkan, dipertahankan, dirawat ya, dirawat dan ditransformasikan. Jadi itulah dia ya, definisi daripada komunikasi. How is culture related to language or communication? Ya, bagaimana budaya itu berkaitan dengan bahasa atau komunikasi? Ya. Kita sering melihat definisi ya. Kadang-kadang disebut language is part of culture, ya, bahasa itu bagian dari budaya kan. Bahkan ada orang yang membuat definisi language is culture, language itself is culture. Bahasa itu sendiri adalah budaya, ya. Memang bahasa itu adalah bagian dari budaya kan. Tapi ada orang mengatakan bahasa itu budaya, makanya sebetulnya ketika orang berbahasa, bahasanya didasarkan pada budaya, ya, didasarkan pada budaya. Ya. Orang Inggris berbicara menggunakan bahasa didasarkan pada budayanya. Orang Indonesia berbahasa atau menggunakan bahasa didasarkan pada budayanya. Siapa dapat memberi penjelasan ini? Ya. Ketika kita berbicara, ya, pembicaraan kita didasarkan pada budaya kita. Siapa yang bisa memberi komentar? Halo? Coba dulu Dina. Ketika kita berbicara, bahasa kita dasarkan pada budaya kita. Bisa Dina? Atau siapa saja yang bisa? Mana siapa nih? Saptari. Halo Saptari. Ya Pak. Ya. Ulangi Pak, baru online. Izin Pak. Saptari terlalu sibuk nampaknya nih ya. Mana Fahmi? Ada Fahmi? Oh. Ini banyak tak hadir nampaknya ini ya.
Lydia dulu, Lydia. Halo Lydia. Iya, Pak. Ah, lama kali responnya. Jaringannya, Pak. Kenapa? Jaringannya putus-putus, Pak. Kadang nggak terdengar Bapak bicara apa. Waduh, teleponlah presiden dulu biar perbaikinya jaringan. Ya. Nah, siapa jaringan yang bagus ini? Nah, coba dulu Honesty. Iya, Pak. Nah. Tadi kan pertanyaannya, ketika kita berbicara, ketika kita menggunakan bahasa kita itu selalu didasarkan pada budaya kita ya. Iya. Kemudian Pak? Ya. Ya itu aja. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mengajar, kalau saya mengajar pasti menggunakan gaya bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang sedang siswa-siswi yang sedang saya ajar, dengan gaya yang mungkin antara satu guru dengan guru lainnya pasti berbeda. Ya. Oke, jadi kita sesuaikan dengan situasi ya, situasi ya. Nah. Coba yang lain dulu, yang lain apa contohnya? Coba Irma Yuli. Saya, Pak. Menurut saya, Ya terus Irma Yuli. Menurut saya budaya mempengaruhi pola pikir manusia karena budaya itu dibentuk oleh pola pikir manusia. Sehingga budaya mempengaruhi seperti itu, Pak. Coba siapa tadi yang mau mengangkat bicara tadi? Si Saftari ya? Saya, Pak. Siapa ini? Siapa? Karena siapa dengan siapa saya, ini? Pak. Ya, Saftari. Oh, namanya kebetulan saya kan? Ketika kita berkomunikasi, ketika kita berkomunikasi, kita menggunakan budaya kita, karena dengan begitu itu akan memudahkan kita untuk memberikan atau menyampaikan pesan yang dapat dipahami, karena erat kaitannya dengan kognitif Pak, daya nalar Pak. Misalnya saya terpaksa harus menggunakan sedikit pencampuran dengan bahasa Jawa karena saya puja kesuma gitu. Budaya saya adalah budaya puja kesuma, Pak. Jadi orang-orang yang audiens yang saya di mana saya berkomunikasi lebih cepat menalar apa yang saya sampaikan, Pak. Ya. Baik, jadi sebetulnya setiap kita berbicara, pembicaraan kita itu didasarkan pada budaya kita kan. Tidak boleh melanggar budaya kan. Misalnya kita berbicara kepada orang tua ya, tentu tidak sama dengan ketika kita berbicara dengan anak-anak kan, pasti beda itu ya, karena menurut budaya kita, bentar ya, Pak Jai, saya lagi apa pula ini, lagi Zoom ini, nanti kita ngomong ya. Ya, nanti saya telepon lagi ya. Ya, lagi Zoom ya, lagi kuliah ya. Jadi kalau kita berbicara kepada orang-orang tua, tentu bahasa kita, bahasa yang sopan ya. Tentu tidak sama dengan ketika kita berbicara kepada anak-anak, misalnya kan tidak perlu sopan sekali kan, karena memang anak-anak kan gitu. Atau misalnya ketika kita berbicara di sebuah situasi formal, kita kan akan menggunakan bahasa formal kan. Ketika kita pindah ke situasi lain, situasi yang tidak formal, yang formal tadi nggak cocok lagi, ya, maka kita alihkan ke bahasa yang tidak formal kan. Jadi selalu ya selalu berdasarkan budaya itu kita berbicara kan.
Oke, dalam budaya kita misalnya kita tidak pernah menyebut nama senior kita kan. Apakah itu abang, atau itu kakak, apakah itu pakcik, apalagi orang tua kan. Nah, tapi orang Inggris misalnya, dia biasa saja menyebut orang yang usianya lebih tua dari dia, bisa aja, apakah abangnya atau pakciknya. Karena mereka menganut budaya, budaya equality, kesetaraan kan. Sementara kita menganut budaya budaya top down ya, atau budaya hierarki ya, atau budaya vertikal ya. Nah, kalau orang Inggris menganut budaya horizontal, kesamaan. Makanya ketika dia ngomong satu kata pun dia ngomong udah ketahuan bahwa dia menganut budaya itu ya. Dipanggilnya nama abangnya kan. Nah, kita di sini kita tak pernah kita panggil nama abang kita, tapi kita menggunakan istilah kekerabatan kan. Nah, jadi culture influences language or communication ya. Language communication reinforces culture ya. Bahasa dan komunikasi memperkuat budaya ya. Language can influence the way people think ya. The way people think menurut Sapir-Whorf hypothesis ya. Apakah semua sudah tahu apa ini yang disebut dengan Sapir-Whorf hypothesis? Halo? Belum, Pak. Belum ya. Sapir-Whorf ini perlu sekali kita ketahuinya. Ini meskipun dia sifatnya udah klasik, tapi masih tetap dipergunakan ya, atau dipedomani sampai sekarang ya. Sapir-Whorf hypothesis ini dua orang ya, bernama Sapir dan Whorf ya. Tapi ini masih tetap hipotesis ya. Yang namanya hipotesis itu kan masih belum fakta gitu ya, belum fakta gitu. Apa itu maksudnya? Bahasa katanya dapat mempengaruhi cara kita berpikir ya, bahasa kita kan. Sejarahnya sebenarnya sederhana sekali ini ya, Sapir-Whorf hypothesis ini. Mereka itu dulu pernah jadi petugas pemadam kebakaran kan. Jadi mereka lihat di jalan-jalan itu, di pinggir jalan ada tong minyak ya, tong minyak, ada yang bersih ada yang kosong kan. Diberi label dia, yang penuh itu dibuat dengan full of gas ya, ditulis di situ ya, be careful ya, full of gas, penuh gas kan. Yang kosong itu dibuat di situ labelnya empty ya, atau no gas ya, no gas. Ketika orang yang lewat di situ, orang dulu suka merokok dan suka mematikan puntung rokoknya ya di tempat-tempat yang keras supaya cepat mati kan gitu. Jadi ketika orang lewat, banyak perokok itu yang mematikan rokoknya di drum yang kosong tadi, karena dia baca tidak ada gas ya, no gas gitu kan. Sementara yang penuh itu orang takut dia terbakar. Padahal sebetulnya yang berbahaya itu adalah yang kosong itu. Meskipun tidak penuh gas lagi, tapi masih ada gas yang tinggal di situ dan itu mudah terbakar. Ya. Nah, jadi dari situ si Sapir-Whorf berkesimpulan bahwa bahasa itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Ya, padahal tadi cuma ditulis no gas katanya kan, tapi orang matikan rokoknya di situ. Padahal itu lebih berbahaya. Ya, it is more dangerous than the full one. Ya, lebih berbahaya daripada yang penuh itu. Kalau memang begitu, kalau tong itu kosong, ya itu tidak berarti udah tak ada gas sama sekali, tapi masih ada gasnya di situ. Dan itu lebih berbahaya daripada yang penuh tadi kan. Nah, jadi dari situ mereka mengambil kesimpulan bahwa
bahasa dapat mempengaruhi pikiran kita. Sekarang kita lihat contoh kita terapkan dengan contoh kita sendiri ya. Kita terapkan dengan contoh kita sendiri. Dalam bahasa Inggris itu banyak sekali ungkapan ya, walaupun tak banyak sekali ya, ada beberapa ungkapan yang mengacu kepada keterbatasan waktu ya. Ada time is money, ya, betapa pentingnya ya. Waktu itu bisa jadi uang, kan perlu sekali itu ya. In time, ada in time ya, ada on time kan gitu. Apalagi malah ada peribahasa time and tide wait for no man ya. Time and tide wait for no man. Artinya gini, waktu dan gelombang tidak pernah menunggu orang. Ya, wait for no man. Artinya waktu terus berjalan ya, gelombang pun terus berjalan. Dia tidak pernah nunggu orangnya. Ya. Jadi dari situ mereka sangat memperhatikan waktu. Sangat memperhatikan waktu, ya. Bagi mereka itu waktu sangat terbatas kan gitu. Dari bahasa mereka itu ya. Kita tadi saya katakan tidak. Kita punya peribahasa biar lambat asal selamat kan, tidak akan lari gunung dikejar kan. Itu pandangan kita kan. Jadi kita pun yakin dari bahasa kita itu, kita yakin waktu itu banyak, padahal ternyata tidak kan. Orang Jawa juga bilang alon-alon asal kelakon kan gitu kan. Lambat asal selamat. Jadi bahasa itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita kan gitu. Contoh lainnya yang saya ambil sendiri contohnya, bahasa kita tidak mengenal, bukan tak mengenal ya, ada plurality atau singularity tapi jarang digunakan ya, tidak tegas ya. Tidak seperti orang Inggris. Kalau orang Inggris atau bahasa Inggris, plurality or singularity itu dinyatakan secara eksplisit ya setiap kita berbahasa. Misal begini, my uncle has just bought a new car. My uncle has just bought a new car. Paman saya baru saja membeli mobil. Kalau kita itu sebuahnya jarang digunakan, agak bahasanya agak tidak efektif ya kalau pakai buah gitu ya. Paman saya baru saja membeli sebuah mobil, jarang itu. Tapi paman saya beli mobil ya. Paman saya baru beli mobil baru kan gitu. Atau gini contohnya, ibu pergi ke pasar pulang membawa sayur ya. Ibu pergi ke pasar pulang membawa sayur. Oke, Trianggi, tahukah kamu berapa sayurnya? Halo? Sayur Trianggi? apanya aja nggak tahu ya Pak. Tahu nggak berapa sayurnya? Dalam jumlah dulu, tahu nggak? Satu atau banyak? Bisa banyak, bisa sedikit. Jadi bisa banyak, bisa sedikit kan? Karena tidak pernah dikatakan secara eksplisit. Tapi kalau Inggris, mother went to the market and going home bringing some vegetables katanya. Atau some-nya dibuang, langsung vegetable-nya tambah es. Ya, berarti kita tahu bahwa sayurnya itu tidak satu macam kan, banyak sayurnya, bermacam-macam sayur ya. Kita ini kurang selalu tidak eksplisit dalam jumlah. Sering sekali tidak eksplisit itu. Paman beli mobil baru semalam. Kita nggak tahu berapa mobilnya. Cuma kita simpulkan hanya mobilnya satu. Kenapa? Karena
pada masa ini kemampuan kita membeli mobil baru cuma satu kan gitu. Kecuali dia apa? Kecuali dia showroom kan. Kalau showroom mungkin dia jual mobil kan gitu, mungkin banyak mobilnya kan. Tapi kalau dalam sehari-hari, paman saya atau apalah, abang saya baru beli mobil, ya, baru beli mobil atau baru beli mobil baru gitu kan. Kita nggak tahu jumlahnya, tapi kalau orang Inggris pasti disebutnya, ya, my brother has just bought a new car, pasti artikelnya tidak hilang, ya. Jadi eksplisit dia. Nah, jadi dengan begitu bahasa kita, apa pengaruhnya? Kita tidak pernah bertanya lagi, ya, apakah mobilnya satu atau dua atau tiga. Cuma kita simpulkan aja lah menurut budaya kita ya. Pada masa ini kemampuan kita beli mobil hanya satu, ya. Itulah dia. Ya. Jadi dipengaruhi oleh bahasa kita itu, ya. Bagaimana kita berpikir ya. Sama dengan apa tadi dengan lambat biar selamat tadi kan. Nah, karena peribahasa mengatakan begitu, kita pun tak peduli kali dengan waktu kan. Saya bisa beri contoh, walaupun kita orang modern ya, tapi tetap belum bisa kita menentukan waktu kita. Coba lihat undangan perkawinan. Ya, acara dimulai jam 10 hingga selesai. Hingga selesai. Nanti perhatikan itu ya, banyak sekali undangan seperti itu. Tahukah kamu kapan selesainya? Tahu? Enggak, Pak. Nah, Dina tahu nggak kapan selesainya? Tidak, Pak. Karena disebut itu hingga selesai, nggak tahu batasannya kapan. Itu menunjukkan bahwa waktu bagi kita sangat melimpah ruah, abundant. Sehingga kita tidak bisa membatasi kapan berakhirnya acara itu kan. Dan ini tidak pernah ada dalam surat-surat atau pernyataan orang Inggris kan, dia pasti buat batasannya itu, ya. From 10 to 12 misalnya kan, dia batasi. Pokoknya jam 12 berakhir gitu. Nah, jadi masih sering kita menganggap waktu itu sangat melimpah ruah ya. Karena peribahasa kita pun mengatakan seperti itu kan. Biar lambat asal selamat, tidak akan lari gunung dikejar katanya kan. Padahal sebetulnya gunung pun bisa lari ya. Nah, apa maksudnya itu bisa lari? Ya, lihat kemarin dia di Nias ya, di Nias itu waktu tsunami malah hilang pulau kan. Nah, apalagi kok kita bilang lagi gunung nggak bisa gunung tetap tak berlari. Di Nias hilang pulau, ya. Karena selama ini kita nggak pernah ngalami, maka kita katakan karena selamat tidak akan lari gunung dikejar. Ternyata rupanya gunung bisa hilang ya, pulau bisa hilang ya. Buktinya di Nias itu kan, ketika tsunami tahun berapa itu ya, hilang pulau. Oke, jadi bahasa bisa mempengaruhi budaya ya, tapi sebaliknya orang mengatakan budaya pun bisa mempengaruhi bahasa kan. Itu tadi kan budaya mempengaruhi bahasa ya. Jadi kita berkomunikasi selalu berdasarkan budaya, karena budaya itu kan kita katakan kemarin itu merupakan blueprint ya. Blueprint itu ibaratnya seperti naskah drama ya. Jadi pemain itu, aktornya itu tidak boleh beraksi melebihi atau kurang dari apa tadi, dari blueprint, dari apa tadi, dari naskah itu kan, dari skenario itu. Nggak boleh melangkahi itu, harus sesuai dengan naskahnya ya. Sama yang membangun rumah ya, tidak boleh rumah dibangun melebihi atau kurang dari blueprintnya. Nah, itu budaya itu kan, ada pembatasnya, ada jadi semacam guide dia ya. Yang ketiga, how is language or communication related to context ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini?
bahwa bahasa itu atau komunikasi tetap berkaitan dengan konteks ya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Bahasa itu selalu berkaitan dengan konteks. Language or communication is always related to the context. Coba silakan dulu Lydia ini, Lydia Purnama. Ya, Pak. Iya. Contohnya mungkin seperti budaya Batak, Toba, Pak. Bahasanya itu identiknya itu dengan menggunakan logat yang keras. Jadi ketika mereka juga berbicara, identik sekali seperti itu, Pak. Kesannya seperti nada-nada. Oke, yang mana konteksnya ini? Orang Batak berbicara Pak. keras. Konteksnya apa? Konteksnya ketika mereka berbicara, Pak. Itu bukan konteksnya. Mereka berbicara, tapi selalu berbicara keras. Karena apa? Identik dari logatnya, Pak. Enggak. Dengan konteks apa dia berkaitan? Ketika mereka harus ada dua ya, ada bahasa, ada konteks ya. Nah, bagaimana bahasa itu berkaitan dengan konteks? Konteks itu bisa situasi ya, bisa juga lokasi ya. Contohnya itu seperti ketika masyarakat Batak Toba itu berkunjung ke kota Jakarta, Pak. Ketika mereka berkomunikasi dengan masyarakat di sana, mereka tidak bisa menghilangkan logat mereka, bahwasannya mereka itu memiliki suku Batak Toba. Itu ketika mereka berbicara, pengucapan nada-nada mereka juga tetap meninggi, seakan-akan sedang marah, padahal mereka memang menyampaikan bahasanya tidak mengunsurkan bahwasannya mereka sedang marah dalam suasana atau tidak terima, melainkan memang karena sudah logat mereka identik dengan seperti nada marah, nada tinggi, seperti itu, Pak. Oke, tapi kan itu kan budaya ya, berarti dia membawa budaya Batak Toba ke Jakarta kan gitu. Nah, yang saya maksudkan ini, ketika kita berbicara, ketika kita menggunakan bahasa, itu selalu bahasa kita selalu berkaitan dengan konteks ya. Nah, coba dulu siapa yang harus menjelaskan ini? Siapa yang apa ya? Di mana Saira ini? Saira. Halo Saira. Are you with us? Ini banyak nama tapi orangnya tidak ada ya. Irma Yuli. Halo Irma. Ya Pak. Coba jelaskan dulu. Bahasa ada selalu ada kaitan antara bahasa dengan konteksnya. Saya kurang mengerti Pak, karena bahasa diungkapkan atau dibicarakan sesuai konteks yang terjadi. Iyalah, contohnya apa? Misalnya kalau dalam pada acara perkawinan, konteks bahasanya digunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan di acara perkawinan tersebut. Oke, jadi dalam acara konteksnya acara perkawinan ya. Lalu bahasa yang sering disampaikan di dalam acara perkawinan tersebut beda konteksnya seperti dalam acara formal, seperti pada acara seminar seperti itu, beda bahasa yang digunakan seperti itu Pak. Oh iya. Jadi dalam acara perkawinan itulah konteksnya ya, acara perkawinan. Lalu bahasa orang yang berbicara di situ misalnya berbicara adat, dia menggunakan bahasa yang berbau adat ya. Nah, menggunakan istilah adat kan gitu.
Tapi ketika mereka pindah ke situasi lain, ya, misalnya habis pesta, orang yang berbicara tadi pergi main-main, jalan-jalan dengan kawan-kawannya kan, tentu udah konteksnya udah lain ya, dalam konteksnya. Maka mereka tidak menggunakan lagi bahasa adat tadi kan, mereka menggunakan bahasa sehari-hari kan. Iya Pak. Nah, jadi tetap selalu itu konteksnya di apa ya, itu kan ada konteksnya. Saira baru nampak ini, ya. Maaf, Halo Sir, Saira. jaringan saya ini, Sir. Ya. Wah, jaringan terus ya. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Amplas, Sir. Di apa? Oh, bukan di Saribudolok, bukan. Bukan, Sir. Saya tadi mau ganti device. Oh iya iya. Coba dulu si Rini Prismayanti. Di mana ini si Rini? Ya Pak. Di apa? Di Prestagi enggak? Enggak Pak. Di mana? Di rumah Pak. Ya tempat tinggalnya rumah ya. Apa lokasinya di mana? Di Medan. Hah? Di Teladan? Iya Pak. Oh, Teladan pasti bagus jaringan tuh kan? Baik, saya berikan dulu contoh lagi ya. Misalnya si Rini diundang, ya, diundang oleh orang fakultas ya, untuk membicarakan atau berpidato tentang linguistik. Oke? Jadi Anda siapkan pidato tentang linguistik ya. Kemudian pada suatu hari Anda diundang pula ya, berbicara tentang linguistik juga, tetapi kepada orang awam ya, bukan akademisi ya. Tadi kan mahasiswa ya, ini orang awam ini, campur-campur lah ini pendengarnya kan. Sama tidak bahasa kamu tadi, pidato kamu ini yang kamu pakai kepada mahasiswa dengan kepada orang awam tadi? Tidak Pak. Kenapa tidak? Karena kan kalau misalnya kita berpidato terhadap mahasiswa, pasti mahasiswa itu kan derajatnya kan sudah mahasiswa berarti sudah sarjana seperti itu kan Pak. Berarti mereka sudah mengerti bahasa formal sama bahasa informal. Sedangkan kalau kita berbicara di depan orang awam, kita menggunakan bahasa yang tidak formal seperti bahasa sehari-hari atau bahasa yang gampang dimengerti seperti itu, Pak. Ya, jadi ketika tadi kamu berbicara dengan mahasiswa, kamu banyak menggunakan istilah teknis, misalnya kan, kamu menggunakan kata konteks, kamu menggunakan kata fonim, misalnya kan, atau kamu menggunakan unsur suprasegmental, misalnya kan, ini kan semua istilah teknis ya. Tapi ketika kamu bicara kepada orang awam, ini kamu ubah semua kan. Sebab kalau kamu tetap menggunakan itu, pendengar kamu tak akan mengerti kan? Iya, Pak. Jadi itulah dia ya. Jadi bahasa kita itu selalu terikat dengan konteks ya. Oke. Okay, how is the relationship between language or communication and power? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ada juga hubungan bahasa dengan kekuasaan ya, power. Sofiani bisa menjelaskan? Tadi dengan konteksnya sekarang dengan power ini. Power. Kekuatan, kekuasaan. Kalau menurut saya Pak, keterkaitan antara bahasa dengan seseorang yang sedang berbicara namun dia memiliki power, kekuasaan gitu. Iya. Lebih terhadap cara dia berbahasa, kemudian cara dia menyampaikan sesuatu. Misalnya begini Pak, ketika dia berbicara dia tahu tujuannya kemana dan tidak muter-muter gitu Pak. Muter-muter ya. Dan biasanya dia juga menggunakan
kalimat-kalimat yang mencerdaskan atau biasa yang lebih ilmiah begitu, yang mudah dipahami. Dia tahu ketika berbicara dengan siapa, dia akan berbicara bagaimana. Misalnya kalau presiden sedang berbicara dengan para petani, ya dia ceritanya tentang pertanian gitu, nggak cerita yang lain-lain. Begitu, Pak. Baik, jadi pertanyaannya begini. Siapa yang lebih kamu hargai? Orang yang bicaranya bahasanya bagus atau orang yang bicaranya kurang bagus atau susah dipahami? Akan lebih menghargai orang yang bahasanya mudah dipahami, Pak. Ya, jadi kita lebih menghargai, ya kita lebih respect kepada orang yang bahasanya bagus kan, bahasanya dapat dipahami dengan bagus, karena bahasa itu kan sebetulnya refleksi dari pikiran kita kan. Jadi kalau orang yang bahasanya bagus, berarti dia pikirannya juga sehat kan. Nah, cara berpikirnya bagus. Tapi kalau orang yang bahasanya tidak bagus, ya sangat mungkin karena pengaruh pikirannya kan. Nah, jadi tetap kita lebih menghargai orang yang bahasanya bagus kan gitu. Soekarno kan sangat dihargai karena Soekarno itu terkenal dengan apa ya? Terkenal sebagai orator ya, orator yang bagus ya, yang lancar gitu kan. Nah, perhatikan orang-orang yang lancar bahasanya itu memang dihargai kan. Nah, jadi apapun ketika kita melamar kan, kita kan diwawancarai juga itu kan. Misalnya melamar pekerjaan, wawancara itu kalau bahasa kita tak bagus nggak diterima kita itu. Nggak diterima itu kan. Kalau bahasa kita banyak gagapnya gitu kan. Ataupun kita bisa sampaikan itu tidak akan diterima ya. Tapi mereka yang bahasanya bagus ya, dapat menyampaikan pikirannya dengan bagus, itu biasanya diterima kan. Jadi language is power. Bahasa itu juga power ya. Bahasa itu power. Coba misalnya lihat, kalau misalnya ada, katakanlah contohnya demo ya, demonstrasi. Siapa itu yang disuruh sebagai juru bicaranya? Yang pandai ngomong, Pak. Yang pandai ngomong kan? Yang pandai ngomong itu nggak mungkin ya orang yang gagap disuruh berbicara di depan kan? Pasti yang pandai ngomong kan? Jadi language is power. Jadi kalau kita mau powerful ya kita harus memperbaiki bahasa kita kan gitu. Sekarang di kalangan akademis ada namanya artikel jurnal ya yang dinilai ya dengan istilah ada Q1, Q2, Q3, Q4 ya, ada 4 tingkatan kan. Ini bertingkat-tingkatan ini. Yang bisa meraih Q1 itu sangat tidak banyak orang ya, karena bahasanya harus bagus ya. Bahasanya harus bagus ya. Harus teruji lah bahasanya itu ya. Harus ilmiah ya, harus harus logis ya, logik bahasanya kan. Kalau Q4 masih agak rendah, tapi udah dibanding dengan yang lain udah termasuk tinggi juga ya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa dalam bahasa tulisan pun ya, bukan hanya bahasa lisan ya, bahasa tulisan pun menunjukkan power itu juga ya, menunjukkan power itu juga. Buktinya ada namanya indeks Scopus ya, dia akan menghargai diberi dengan label Q1 ya, quartile 1. Kalau bahasa artikel itu betul bagus gitu. Jadi ini sudah jelas ya bahwa bahasa yang bagus itu adalah bahasa yang disampaikan oleh pikiran yang bagus kan. Jadi bahasa yang bagus itu adalah bahasa yang memiliki power ya, power. Oke. Jadi coba usahakanlah berbahasa yang bagus. Nanti ketika Anda menulis tesis, gunakanlah bahasa yang bagus kan gitu. Jangan nanti tesisnya pun ya kalau bahasa Inggris ya,
Nah, karena kita boleh menggunakan bahasa Inggris nanti ya. Tensesnya bersalahan, nah itu nggak bagus kan gitu. Ya. Ya, jadi the language one uses indicates power. A fluent speaker having ability to express his ideas clearly is regarded clever and powerful. Nah, ini orang yang bisa menyampaikan gagasannya dengan jelas, ya, dengan jelas dan logis, maka dia dianggap orang yang pintar. Nah, pintar itu kekuatan atau kelemahan? Cleverness itu kekuatan atau kelemahan? Kekuatan. Kekuatan kan, pasti kekuatan lah. Nah, orang yang clever itu orang yang kuat, orang yang stupid itu orang yang lemah kan. So use of language indicates one's level of intelligence. Nah, ini dia. Ya, pemakaian bahasa menunjukkan tingkat intelijensia pemakainya ya. Nah, seberapa intelijen orangnya itu akan terlihat dari bahasanya. Kenapa Anda tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang idiot? Nah, berarti kan pikirannya kan memang kurang sempurna ya. Nah, kan tak bisa kita komunikasi dengan orang idiot ya. Nah, karena dia pikirannya pun memang udah mengalami keterbelakangan kan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan, Anesti? Tadi saya ini waktu Bapak menyampaikan tentang bahwa bahasa itu ada kata-kata Bapak, bahasa itu mempengaruhi budaya. Sebenarnya budaya itu yang mempengaruhi bahasa atau bahasa mempengaruhi budaya, Pak? Iya. Jadi yang kita mulai tadi kan bahasa mempengaruhi budaya ya. Lebih tepatnya bahasa itu mempengaruhi cara kita berpikir ya. Cara kita memandang dunia kan gitu. Ya. Ada juga orang yang tak sependapat dengan teori siapa ini, teori si Sapir ini kan, Sapir-Whorf ini, ya. Malah mereka mengatakan budayalah yang mempengaruhi bahasa, ya. Saya kira dua-dua terjadi ya, dua-dua terjadi, ya. Budaya pun bisa mempengaruhi bahasa kan. Kita lihat contohnya. Orang, saya silakan Batak aja ya. Batak itu katanya bisa lima sub ethnicity kan. Tapi nggak tahu pasti apakah betul itu kan, karena orang Karo pun tak menganggap dia orang Batak. Orang Mandailing pun tak mengatakan dia orang Batak. Nah, jadi agak sulit ya. Tapi anggaplah itu semua Batak ya. Karena dilihat dari beberapa persamaan ya. Dalam budaya Batak itu sistem kekerabatan itu sangat diperhatikan ya dalam budaya Batak kan, sangat diperhatikan ya. Jadi setiap hubungan antara satu dan yang lain dalam bahasa Batak tetap ada namanya ya, punya nama dia, punya istilah ya, tidak ada yang kosong. Jadi penting sekali kekerabatan itu bagi orang Batak itu ya. Kekerabatan itu tentu hasilnya dari perkawinan ya. Jadi ada, kalau saudara ibu kita dipanggil tulang ya. Kalau ada ibu kita dipanggil apa? Ayu? Tanti, apa? Pak. Hah? Tanti, Pak. Nah, itu lain-lain orang ya. Lain budayanya lainnya, di Toba mungkin tante ya. Jadi semua ada istilahnya kan. Apa pengaruhnya? Ini berpengaruh kepada bahasa mereka kan. Jadi kalau orang Batak berbicara, ya, dia harus tahu dulu dengan siapa dia berbicara ya. Kalau tidak, dia merasa janggal itu, nggak enak dia berbicara kan. Sebab dia harus berbicara
sesuai dengan budaya Batak ya. Disebut ada di sana yang dikatakan budaya Dalian Natolu ya. Dalian Natolu itu di situ jelas siapa yang kita hormati ya, siapa yang kita sayangi, siapa yang kita anggap akrab dengan kita ya. Kalau Mora itu disebut dengan orang yang kita hormati ya. Mora itu adalah kalau kami laki-laki, Mora itu adalah orang tua istri kami ya. Orang tua itulah Mora itu, orang tua istri itu orang yang sangat kita hormati ya. Kemudian orang yang ngambil putri kita itu dikatakan kalau dalam di Mandailing dikatakan anak boru ya, anak boru ya, orang yang mengambil putri kita. Itu tidak kita perlu hormati tapi kita sayangi ya. Sementara yang semarga misalnya saya marga saya Lubis ya, saya dengan lubis-lubis yang lain nggak perlu saling menghormati, bisa bercanda ya, bisa berolok-olok nggak apa-apa ya, nggak perlu sama dengan orang tua, mertua itu. Tapi kalau mertua itu harus dihormati. Jadi ini menurut Dalian Natolu itu ya, di setiap subetnik itu ada ya, ada yang Dalikan Sitelu di Karo ya, semua ada itu. Jadi kita harus tahu dulu ya dengan siapa kita berbicara, baru nanti kita merasa bebas berbicara. Takut kita nanti kita berbicara kurang sopan padahal dia masih barisan dari mertua kita. Misalnya kan, misalnya kalau saya orang tua perempuan saya marganya Nasution ya, berarti orang tua dia Nasution ya. Nah, jangan sempat nanti misalnya saya bicara tidak sopan, tetapi ya lawan saya bicara ini Nasution, nggak boleh kan, nggak boleh. Saya harus bersopan santun kepada orang yang bermarga Nasution karena itu barisan daripada marga mertua saya kan gitu. Tapi kalau dia Lubis nggak ada masalah, walaupun saya tadi ada terjadi ucapan-ucapan yang kurang sopan nggak masalah kan. Tapi kalau orang, tapi ini budaya ya, ini dulu kan, kalau sekarang mungkin bisa berubah kan gitu. Nah, jadi honesty, budaya juga mempengaruhi bahasa kita. Bahasa pun bisa berpengaruh kepada budaya kita ya. Bagaimana kita memandang ya dunia ini kan gitu. Nah, tadi kan sudah saya tentukan tadi karena peribahasa kita karena selamat sampai sekarang pun kita belum menghargai waktu sepenuhnya. Betul nggak? Nah, dibuat rapat jam 8. Nanti dibuka jam setengah 9. 1 jam hilang, setengah jam hilang kan? Paling cepat 8.15. Masih jarang, perhatikan aja, masih jarang orang melakukan sesuatu tepat waktu. Misalnya jam 8 di jadwal, jam 8 mulai. Jarang sekali itu, jarang. Di budaya kita ya, belum kita sadari itu. Karena tadi itu, karena orang Jawa tadi bilang, alun-alun asal kelakon kan. Gitu apa kan, Wibowo? Halo? Mana si Sabta Wibowo tadi? Ya, udah hilang dia. Alun-alun asal kelakon kan gitu. Nah, jadi masih berlaku sampai sekarang itu pandangan kita tentang waktu. Masih jarang orang melakukan sesuatu schedule ya, seperti jadwalkan gitu. Masih jarang ya. Masih ada juga mundur-mundur waktunya itu masih ada kan gitu. Nah, tapi kalau menutup nanti lebih cepat. Nah, itu apanya tak mau pula dia menutup dia di sesuai jadwal kan, bisa dia menutup lebih cepat gitu kan. Masih ada pertanyaan? Saya Prof sedikit mau bertanya. Dengan siapa ini? Saya Sofiani, Prof. Sofiani, gimana Sofiani? Saya kalau nggak nampak orangnya kurang apa juga. Pakai kacamata, Prof. Jilbab kuning, Prof. Pakai kacamata juga kuning. Oke. Begini, Prof. Tadi kan kita sudah banyak diskusi ini tentang Sofiani ya. Iya.
tentang komunikasi verbal begitu, Prof. Tadi kan kita juga menyinggung tentang komunikasi nonverbal, yaitu tentang gesture, simbol-simbol, dan gambar-gambar gitu. Jadi saya ingin menambah pengetahuan tentang ini begitu, Prof. Di mana komunikasi nonverbal erat kaitannya dengan budaya zaman dahulu dengan yang sekarang gitu komunikasinya. Apakah masih relevan gitu sekarang kita masih menggunakan bahasa-bahasa nonverbal? Kalau zaman dahulu kan biasa kita menemukan simbol-simbol gitu kan, gambar-gambar dalam bentuk patung mungkin, tulisan-tulisan prasejarah. Apakah seperti itu maksudnya begitu, Prof? Dengan yang sekarang gitu, apakah masih bisa kita wariskan juga begitu? Ya. Sebetulnya bahasa nonverbal itu dari dulu sudah ada kan? Dari zaman dulu sudah ada, ya. Dan saya belum tahu betul ya apakah mana duluan bahasa nonverbal atau bahasa verbal ya. Nah, kalau antara bahasa lisan dengan tulisan itu sudah bisa dipastikan ya, pasti bahasa lisan duluan ya, lisan dulu baru tulisan kan. Nah, itu tak diragukan lagi ya, bahwa antara bahasa tulisan dengan lisan, maka lisan yang pertama ya. Banyak buktinya kan. Sampai sekarang masih ada masyarakat yang bisa bahasa tulisan. Masih ada ya. Bisa menulis kan. Tapi berbicara pasti bisa. Pasti bisa, itu nggak bisa dihindari karena itu alami ya. Begitu ada dua orang hidup bersama, pasti ada bahasa lisan. Jangan takut lagi, jangan sanksi. Pasti ada bahasa lisan ketika ada dua orang hidup bersama. Kecuali sendiri. Kalau sendiri tidak ada, tidak ada seperti Tarzan itu kan nggak pernah berbahasa dia kan. Dia malah menggunakan bahasa hewan kan gitu. Tapi kalau sudah ada dua, nah, itu pasti berbahasa. Karena prinsipnya language is human ya. Bahasa itu milik manusia. Ya. Only human beings who are able to speak. Ya, cuma manusia yang bisa berbicara. Karena yang lain. Ya, hewan tak bisa. Tapi dengan bahasa non-verbal ini saya belum dapat bisa membaca mana yang duluan ya. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya anak-anak, nampaknya bahasa non-verbal dulu ya daripada bahasa lisannya. Non-verbal dulu. Buktinya apa? Buktinya orang bayi dia hanya menggunakan satu bahasa. Apa bahasanya? Bahasanya cuma tangisan. Itulah semua. Tangisan. Dia lapar nangis, ya. Dia haus nangis. Dia misalnya buang air lalu badannya tak enak, dia nangis. Ada yang terasa gatal di belakangnya, dia nangis. Hanya satu bahasanya. Bahasa tangisan. Enggak ada yang lain. Ya, at the very early age ya, pada usia yang sangat muda ya. Nah, tentu belum bisa berbahasa lisan kan? Belum bisa. Nanti belakangan baru dia bisa bahasa lisan satu silaba kan? Ya, misalnya minta minum katanya, minta tidur bok misalnya kan gitu. Tapi kelihatannya bahasa nonverbal dulu, baru bahasa lisan ya. Kalau bahasa tulisan jauh ya, itu nanti umur 5 tahun baru bisa nulis kan gitu. Nah, jadi sebetulnya bahasa nonverbal itu sudah bahasa manusia dari dulu. Tapi umumnya bahasa nonverbal ini kan sebagai bahasa pelengkap ya, pelengkap. Nah, ketika bahasa verbal tidak mungkin, maka digunakanlah bahasa nonverbal kan. Nah, misalnya memanggil orang dari jauh kan nggak sanggup suara kita. Suara manusia kan kecil ya. Nah, tidak sekuat suara harimau gitu kan. Nah, jadi karena takut, khawatir tak didengar oleh kawan bicara kita menggunakan tanda kan. Kita misalnya mengambil kain kan, kita kita lambai-lambaikan kan supaya tahu kita perlu dia kan gitu, maka datanglah dia kan gitu. Tapi kalau kita panggil mungkin nggak dengar. Ya. Jadi
umumnya bahasa nonverbal itu digunakan untuk melengkapi bahasa verbal. Ya. Sama dengan di apa ini di komputer Anda itu banyak kali sini bahasa nonverbal ya, yang simbol-simbol kan. Kenapa? Karena nggak mungkin ditulis panjang-panjang kan. Misalnya panah ke kanan kan nggak mungkin ditulis itu tekan tanda panah ke kanan kan gitu, nggak mungkin kan, makan waktu ya. Jadi cukup simbol saja ya. Ada simbol tanda panah ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke kiri, ya, ada yang ke bawah dan sebagainya, kan gitu. Nah, tanda tanya cukup dengan question mark aja kan, tidak perlu dibuat. Bertanyalah dengan menekan tanda ini kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi bahasa nonverbal dari dulu pun ya tetap digunakan, tapi umumnya untuk melengkapi ya, to complete ya, atau to supplement ya the verbal language ya. Memang komunikasi kita kan umumnya menggunakan bahasa nonverbal ya, bahasa verbal ya, karena bahasa verbal ini kan bahasa nonverbal agak terbatas pemakaiannya kan, agak terbatas ya. Bisakah kamu misalnya menulis sebuah artikel dengan menggunakan bahasa nonverbal? Menulis artikel ilmiah dengan bahasa nonverbal, dengan menggunakan bahasa simbol-simbol. Ya, tentu sangat sulit ya, sangat sulit sekali ya. Tapi tetap digunakan ya. Ini memang bahasa nonverbal itu juga luas kan, tapi dia terjadi secara alamiah aja sebetulnya kan. Jadi sebetulnya si Sofiani dia menggunakan jilbab warna kuning ya hari ini, menggunakan kacamata, itu ada maknanya, itu bermakna semua itu. Kenapa dia pakai warna kuning hari ini ya, sementara si Hans pakai jilbab hitam kan, ada maknanya, at least ya, in your mind only kan. Setidaknya dalam pikiran Anda pasti punya makna itu. Ada jilbab si Sofiani warna lain, ada yang biru, ada yang putih, ada yang coklat, tapi dia milih yang kuning hari ini, kan? Pasti ada maknanya. Nah, ini semua bahasa non-verbal ya, bahasa non-verbal. Ada maknanya. Sama dengan si Ayu Triustina, dia tidak mau pakai jilbab, ya tentu ada maknanya. Pasti ada maknanya. Kenapa dia tidak pakai jilbab, itu ada maknanya kan. Oke, any more question? Ada lagi? Mungkin waktu kita sudah sudah sampai ya. Oke, siapa tadi sakit ya, si Fahmi? Hah? Ya, Pak. Fahmi hadir, Pak. Cuman dia tidak bisa buka kamera saja karena sedang berbaring gitu. Mungkin kurang berbaring enak. Dia? Oh iya. Iya. Okay. Hadir dia, Pak, hadir. Ya, mudah-mudahan sembuh segera ya. Ya. Boleh saya ambil foto dulu ya, Pak? Ya, silakan. Boleh, Bapak. Kami tutup kamera ininya, screen share-nya. Oke ya, tutup ya. Oke lah. Stop share. Oke. Udah. Baik, boleh dibuka dulu kameranya, teman-teman. Ya, kok muncul lagi nih? Oh enggak. Ada. Baik, oke. Cuman Fahmi yang nggak buka ya. Oke, sebentar ya. 1, 2. Sebentar. Satu lagi, sebentar. 1, 2. Ada. Oke, 1, 2. Terima kasih, Bapak. Oke, nanti hostnya Hanesti aja ya untuk berikutnya ya.
Boleh Pak, kemarin tuh sebenarnya Kak Nila ini katanya kalau misalnya apa dialihkan ke saya. Cuma kan kadang karena sebelumnya metopel nggak sempat waktu Kak Nila mengalihkan, makanya ke Bapak dulu tadi. Kalau minggu depan boleh, nanti Bapak dulu baru ke saya juga boleh Pak. Langsung aja ya, langsung aja. Iya. Dari apa ya? Oke, boleh Pak. Terima kasih Pak untuk hari ini. Oke, sampai jumpa ya. Iya Pak.